Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hidayatul Hikmah dengan NIM 2208 1020 1195 dan tiga rekan saya yaitu Indah Nurkumalasari dengan NIM akhir 1195, Salsa Nikita 1060 dan Muhammad Reha dengan NIM akhir 1259. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perumusan strategi dan taktik pemasaran jasa UMKM, HSM, Jerman dan konveksi. HSM Jerman dan Konveksi adalah sebuah UMKM yang berdiri atas visi seorang individu yang bersemangat, yaitu Holland Sanjaya pada tahun 2021. Dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik mesin dan minat yang mendalam dalam dunia fashion, Holland Sanjaya memulai perjalanan bisnisnya dari garasi rumahnya dengan modal kecil namun tekad yang sangat besar. HSM Jerman dan konveksi ini itu menawarkan layanan pembuatan pakaian dan atribut custom berbahan dasar kain, mulai dari seragam sekolah, pakaian dinas, hingga produk aksesoris seperti topi dan tas. Nah, perusahaan ini itu telah melayani lebih dari 128 klien dengan beragam kebutuhan. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi kebutuhan calon konsumen jasa yang dipasarkan. Nah, yang pertama itu ada analisis pasar yang mendalam. Nah, jadi HSM Garment dan juga konveksi ini akan menyelidiki pasar dengan manual untuk tahu apa yang orang mau. Nah, biasanya itu mereka mengikuti tren. Nah, dengan paham pasar dan juga persaingan, maka mereka itu akan bisa melihat peluang dan juga masalah yang mungkin akan timbul. Lalu ada komunikasi langsung dengan calon konsumen. Nah, jadi UMKM ini pastinya akan melakukan komunikasi dengan berbagai cara. Bisa melalui dengan bertemu langsung, melalui email, atau bahkan juga melalui media sosial. Nah, dengan cara ini maka mereka itu akan bisa mendengarkan apa yang pelanggan mau dan juga akan mengetahui kebutuhan mereka tentang barang dan juga layanan yang ditawarkan. Lalu ada pemantauan aktivitas pembelian dan umpan balik pelanggan. Nah, ini tuh dengan cara mengecek aktivitas pembelian pelanggan dan mendengarkan apa yang mereka minta. Nah, dengan analisis pola belanja, tren konsumen, dan umpan balik pelanggan, maka mereka itu bisa melihat apa yang pelanggan itu suka dan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir ada riset dan juga survei pelanggan. Nah, survei ini bisa berupa tanya jawab mengenai puas atau tidaknya pelanggan mengenai barang yang mereka suka atau yang mereka harapkan dari layanan yang ada. Data dari riset dan survei ini sangat membantu untuk paham lebih dalam apa yang konsumen mau dan juga butuhkan. Yang kedua, ada targeting yang difokuskan berdasarkan segmentasi pasar yang telah dilakukan. HSM Garment dan Konveksi memilih target pasar yang spesifik untuk difokuskan. Mereka menargetkan konsumen potensial yang paling cocok dengan produk dan layanan mereka yang ditawarkan, seperti mahasiswa yang membutuhkan seragam kampus atau organisasi yang memerlukan pakaian custom. Dengan memfokuskan upaya pemasaran pada target pasar yang tepat, mereka dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama ada mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Menyadari bahwa mahasiswa merupakan salah satu segmen pasar utama dengan kebutuhan akan seragam, kaos, jaket, dan atribut custom untuk kegiatan organisasi dan acara kampus. Yang kedua ada sekolah. Melihat potensi pasar yang besar di sektor pendidikan, terutama dalam pembuatan seragam sekolah, HSM Garment dan Konveksi menargetkan sekolah-sekolah di sekitar wilayah operasional mereka. Yang ketiga ada event organizer. Event organizer merupakan segmen pasar yang membutuhkan pakaian dan atribut custom untuk acara yang mereka selenggarakan. Yang keempat ada komunitas dan klub. Selain itu, HSM Garment dan Konveksi yang menargetkan komunitas dan klub yang membutuhkan pakaian dan atribut custom untuk kegiatan mereka. Dengan menyasar segmen pasar yang beragam, namun memiliki kebutuhan yang spesifik, HSM Garment dan Konveksi berupaya untuk menjangkau pelanggan potensial dengan lebih efektif. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan pemanfaat sumber daya dan memperluas pangsa pasar mereka. Yang ketiga ada positioning yang jelas dan relevan.
Dalam memposisikan diri di pasar, HSM Garment dan Konveksi berusaha untuk menawarkan nilai yang unik dan relevan bagi konsumen mereka. Positioning merupakan upaya yang dilakukan oleh HSM Garment dan Konveksi untuk menciptakan citra yang unik dan berbeda di benak konsumen, sehingga produk dan layanan mereka dianggap lebih baik daripada bersaing. Berikut merupakan strategi positioning yang dilakukan oleh HSM Garment dan Konveksi. Yang pertama ada differentiation atau diferensiasi. HSM Garment dan Konveksi berusaha untuk membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan keunikan dalam produk dan layanan mereka. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. HSM Garment dan Konveksi menawarkan nilai tambah kepada pelanggan melalui produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga ada brand image atau citra merek. HSM Garment dan Konveksi berusaha untuk membangun citra merek yang kuat dan positif di benak konsumen sebagai konveksi yang handal, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan menggunakan konsep diferensiasi, proposisi, nilai, dan citra merek, HSM Garment dan Konveksi berupaya untuk menciptakan posisi yang kuat dan menonjol di pasar konveksi lokal. Mereka ingin dikenal sebagai pilihan utama bagi pelanggan yang mengutamakan kualitas, fleksibilitas, dan pelayanan. Berikut merupakan taktik bauran pemasaran jasa oleh HSM, Jerman, dan Konveksi. Yang pertama itu adalah produk. Nah, HSM, Jerman, dan Konveksi ini itu menawarkan beragam produk berbasis jasa dalam industri konveksi seperti pembuatan pakaian, atribut, atribut custom, dan layanan desain lainnya. Nah, produk-produk ini tuh dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menekankan kualitas, fleksibilitas, dan kreativitas. Lalu yang kedua itu price atau harga. Nah, mereka itu menetapkan harga-harga yang kompetitif dan sejalan dengan nilai yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Nah, beberapa taktik yang mereka terapkan dalam penetapan harga ini diantaranya yaitu penetapan harga yang fleksibel. Nah, HSM ini menggunakan penetapan harga yang fleksibel terutama dalam konveksi pemesanan dalam jumlah besar atau pemesanan dengan kustomisasi yang kompleks. Nah, lalu yang kedua yang selanjutnya itu promo dan diskon. Nah, mereka itu secara periodik menawarkan promo dan diskon khusus kepada pelanggan, terutama pada momen-momen tertentu seperti masa awal tahun ajaran baru atau sebelum pelaksanaan event-event besar. Nah, diskon ini itu tentunya dapat berupa potongan harga langsung atau cashback yang dapat menarik minat pelanggan untuk melakukan pemesanan. Lalu yang terakhir itu bundling package. Nah, HSM, Jerman, dan Konveksi ini itu juga menawarkan paket bundling yang menggabungkan beberapa produk atau layanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Misalnya, mereka itu memberikan harga khusus untuk pemesanan pakaian custom jika pelanggan juga memesan atribut tambahan seperti topi atau tas serut. Yaitu selanjutnya price atau tempat. Nah, tempat atau distribusi merupakan faktor penting dalam strategi pemasaran HSM, Jerman, dan Konveksi. Nah, mereka itu memastikan bahwa layanan mereka dapat dijangkau oleh pelanggan melalui berbagai saluran fisik dan digital. Lalu selanjutnya itu promotion atau promosi. Nah, promosi ini itu merupakan salah satu aspek penting dalam bauran pemasaran jasa yang digunakan oleh HSM, Jerman, dan Konveksi untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap layanan mereka. Nah, promosi ini itu ada kampanye promosi. Nah, kampanye promosi itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh HSM, Jerman, dan Konveksi untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk dan layanan mereka. Lalu promosi penjualan. Nah, selain itu HSM Jerman dan Konveksi ini juga menggunakan promosi penjualan untuk mendorong pembelian. Nah, poin selanjutnya itu ada pemasaran langsung. Nah, HSM Jerman dan Konveksi ini itu juga melakukan pemasaran langsung melalui berbagai saluran.
Mereka melakukan direct marketing dengan mengunjungi calon pelanggan secara langsung atau menghubungi mereka melalui telepon atau pesan teks. Nah, poin selanjutnya itu ada prosedur layanan di HSM Jerman dan konveksi itu dirancang untuk menjadi efisien dan customer friendly. Nah, mulai dari proses pemesanan hingga pengiriman akhir. Selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik atau physical evidence ini itu merupakan hal-hal yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pelanggan saat berinteraksi dengan layanan. Nah, bagi HSM Jerman dan konveksi, bukti fisik ini itu tentunya sangat penting dalam membangun persepsi nilai dan kualitas layanan mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi harga yang digunakan dalam memasarkan jasa taktik. Nah, yang pertama ini ada penetapan harga yang fleksibel. Nah, penetapan harga yang fleksibel ini adalah strategi penting dalam pemasaran yang memungkinkan perusahaan tersebut menyesuaikan harga produk mereka sesuai dengan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan persaingan pasar. Nah, menurut dari Kotler dan Armstrong 2016, penetapan harga yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga dengan perubahan dalam biaya, permintaan pelanggan, atau kondisi pasar lainnya. Nah, hal ini penting juga untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut ini ada beberapa implementasi taktik fleksibilitas harga yang digunakan oleh HSM Garment dan Konveksi. Yang pertama ini ada variasi harga berdasarkan jenis produk. Nah, HSM ini memiliki price list yang terstruktur dengan baik untuk setiap jenis produk yang mereka tawarkan. Nah, misalnya seperti mereka itu memiliki harga yang berbeda untuk pakaian dinas harian organisasi, kaos bersablon custom, jaket custom, dan produk lainnya. Nah, variasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti bahan baku, tingkat kesulitan produksi, dan nilai tambah yang ditawarkan oleh setiap produk. Yang kedua ini ada penyesuaian harga berdasarkan permintaan pelanggan. HSM juga dapat menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pelanggan yang bersifat khusus atau besar. Mereka ini dapat memberikan diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan yang memesan dalam jumlah besar atau secara berkala. Nah, yang ketiga ini ada respon terhadap perubahan pasar. Dalam menghadapi perubahan kondisi pasar seperti kenaikan harga bahan baku atau perubahan tren konsumen, HSM ini dapat dengan cepat menyesuaikan harga dari produk mereka sendiri. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif di pasar dan menjaga profitabilitas usaha mereka. Selanjutnya ada promo diskon dan penawaran khusus. Nah, promo diskon dan penawaran khusus merupakan salah satu taktik pemasaran yang umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan dan bisa meningkatkan penjualan yang membangun loyalitas pelanggan. Nah, dalam konteks HSM Garment dan Konveksi ini, penerapan taktik ini juga memiliki peran yang penting dalam strategi pemasaran mereka. Nah, berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang promo diskon dan penawaran khusus yang dilakukan oleh HSM Garment dan Konveksi. Yang pertama ini ada promo diskon. Nah, promo diskon ini merupakan salah satu metode promosi yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, diskon merupakan pengurangan harga dari harga jual normal suatu produk atau layanan untuk jangka waktu tertentu. Nah, diskon dapat diberikan dalam bentuk potongan harga langsung atau seperti promo beli satu gratis satu. Nah, selanjutnya ada penawaran khusus. Nah, selain diskon, HSM ini juga menggunakan penawaran khusus sebagai bagian dari strategi promosi mereka. Nah, penawaran khusus ini dapat berupa negosiasi harga khusus untuk pemesanan dengan kuantitas besar atau bundling package di mana pelanggan akan mendapatkan harga khusus jika mereka memesan pakaian custom bersama dengan atribut tertentu seperti topi atau tas. Nah, selanjutnya ada psikologi harga. Nah, penggunaan angka tidak bulat dalam penetapan harga merupakan bentuk penerapan psikologi harga yang berakhir dengan angka tidak bulat seperti 49.900. Nah, itu cenderung lebih rendah harganya oleh konsumen daripada harga yang berakhir dengan angka bulat seperti 50.000 atau dan sebagainya. Nah, hal ini tercermin dalam penelitian oleh Gorfield dan Soman tahun 2002.
Selanjutnya yang terakhir ada harga termasuk beberapa jenis kostumisasi. Dalam bisnis HSM, garment, dan konveksi, mereka telah menerapkan strategi yang melibatkan inklusi dan beberapa jenis kostumisasi dalam harga produk mereka. Nah, meskipun istilah yang digunakan untuk strategi ini mungkin tidak sepenuhnya dikenal secara empiris dalam konteks bisnis, namun praktik ini tuh juga dapat dianggap sebagai bagian dari strategi diferensiasi produk dan pricing bundling. Nah, dalam praktiknya HSM ini telah memasukkan beberapa jenis kostumisasi dalam harga produk mereka seperti tambahan kostumisasi warna, desain, atau fitur tambahan lainnya tanpa menaikkan harganya. Selanjutnya, taktik saluran pemasaran yang digunakan. Nah, pastinya itu ada saluran distribusi fisik. Jadi, saluran distribusi fisik ini mengenai tempat dari HSM Garment dan juga konveksi. Nah, jadi UMKM ini memiliki outlet atau kantor pemasaran fisik yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 35 Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, dengan adanya saluran distribusi fisik ini, maka UMKM ini dapat menawarkan pengalaman belanja yang lebih langsung dan personal kepada para pelanggannya. Lalu ada saluran distribusi digital. Nah, dengan adanya saluran distribusi digital ini seperti yang dimiliki oleh UMKM ini, yaitu di mana ia memiliki sebuah akun Shopee dengan nama HSM Garment dan Konveksi, yang dimana itu mereka dapat menjangkau pelanggan potensial yang berbelanja secara online. Nah, penggunaan media sosial seperti Instagram juga didukung, di mana hal itu akan lebih dapat menyoroti pentingnya penggunaan sosial media dalam membangun kesadaran merek dan juga berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Lalu ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, jadi HSM Garment dan Konveksi ini juga menjalin kerjasama yang baik dengan pihak ketiga seperti lembaga pendidikan, organisasi mahasiswa, atau event organizer. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi tersebut, maka UMKM ini akan dapat menawarkan layanan pembuatan seragam, kaos, atau atribut lainnya kepada target pasar yang sudah tersedia. Lalu ada penggunaan media sosial. Nah, ini tuh merupakan salah satu taktik pemasaran yang digunakan oleh HSM Garment dan juga Konveksi. Nah, dengan menggunakan akun Instagram mereka hsm.konveksi Jember, nah di mana mereka itu membagikan konten yang menarik dan juga relevan kepada audiens mereka serta berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait identifikasi taktik komunikasi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan jasa. Dalam memasarkan jasanya, HSM Garment dan Konveksi menggunakan berbagai taktik komunikasi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan dan membangun hubungan dengan mereka. Berikut adalah beberapa taktik komunikasi pemasaran yang digunakan oleh HSM Garment dan Konveksi. Yang pertama ada iklan. HSM Garment dan Konveksi menggunakan iklan sebagai salah satu taktik utama dalam komunikasi pemasaran mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai media seperti cetak dan digital untuk menyampaikan pesan mereka kepada audiens target. Menurut Kotler dan Collier tahun 2016, iklan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesadaran mereka, menyoroti keunggulan produk atau layanan, dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang kedua ada promosi penjualan. Selain iklan, HSM Garment dan Konveksi juga menggunakan promosi penjualan sebagai taktik komunikasi pemasaran. Promosi penjualan mencakup berbagai kegiatan seperti diskon, konten, hadiah gratis, atau program loyalitas pelanggan. Menurut Belt dan Belt tahun 2018, promosi penjualan bertujuan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek, mendorong pembelian impulsif, dan membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada pemasaran langsung. HSM Garment dan Konveksi juga menggunakan pemasaran langsung sebagai taktik komunikasi pemasaran. Mereka dapat mengirimkan materi pemasaran langsung seperti brosur pamflet atau surat penawaran kepada calon pelanggan potensial. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, pemasaran langsung memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, mengirimkan pesan yang disesuaikan, dan mengukur respon pelanggan dengan lebih akurat. Yang keempat ada public relation atau PR.
HSM Garment dan Konveksi juga menggunakan public relation atau PR sebagai taktik komunikasi pemasaran untuk membangun citra merek dan hubungan positif dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka dapat melakukan kegiatan seperti menyelenggarakan acara amal, menjadi sponsor acara atau kegiatan komunitas, dan menghasilkan konten yang menarik untuk media sosial. Salah satu pihak yang kerap kali diajak kerjasama adalah HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Jember, serta YDSF atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, PR dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi merek mereka di mata publik. Selanjutnya ada rekomendasi kebutuhan calon konsumen. Yang pertama itu ada studi kebutuhan pelanggan secara mendalam. Nah, jadi itu rekomendasi pertama yang bisa dilakukan itu melakukan studi mendalam tentang kebutuhan dan juga preferensi calon konsumen. Nah, dengan melakukan survei, wawancara, atau juga analisis data. Nah, jadi UMKM ini akan dapat mengumpulkan informasi yang lebih terperinci tentang apa yang diinginkan dan diharapkan oleh calon konsumen mereka. Lalu yang kedua ada analisis perilaku konsumen. Nah, dengan memahami bagaimana calon konsumen mencari informasi, membuat keputusan pembelian dan juga berinteraksi dengan merek, maka UMKM ini akan dapat menyesuaikan pendekatan pemasaran mereka dengan lebih tepat. Lalu yang ketiga ada penelitian tentang tren pasar dan juga industri. Nah, penting juga untuk melakukan penelitian tentang tren pasar dan juga industri. Nah, di mana UMKM ini akan terus melakukan perubahan dalam industri konveksi dan juga tren fashion terbaru agar dapat mengadaptasi produk dan juga layanan mereka sesuai dengan perkembangan yang ada. Lalu yang terakhir ada komunikasi aktif dengan pelanggan. Nah, terakhir ini disarankan agar komunikasi yang aktif dengan pelanggan, di mana UMKM ini dapat menjaga dan juga mendengarkan serta aktif memberikan masukan dari pelanggan dan terus memperbaiki produk dan juga layanan mereka. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rekomendasi strategi segmentasi, targeting, dan positioning terhadap kelompok konsumen yang akan dilayani dan memperhatikan service atribut dan service level. Analisis menunjukkan bahwa HSM Garment dan Konveksi dapat meningkatkan strategi segmentasi, targeting, dan positioning STP atau mereka dengan memperhatikan service atribut atau atribut layanan dan service level atau tingkat layanan. Ditemukan beberapa kekurangan dalam pendekatan mereka terhadap STP termasuk kurangnya fokus pada kebutuhan spesifik kelompok konsumen dan kurangnya penekanan pada diferensiasi nilai yang unik. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan antara lain. Yang pertama yaitu segmentasi berbasis kebutuhan dan preferensi. Rekomendasi pertama adalah melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan dan preferensi calon konsumen. Sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Keller tahun 2016, segmentasi pasar merupakan perusahaan untuk membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil dengan karakteristik dan kebutuhan serupa. HSM Garment dan Konveksi perlu mengidentifikasi segmen pasar yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda, seperti organisasi, institusi, pendidikan, dan komunitas, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk setiap segmen tersebut. Yang kedua ada targeting yang tepat. Selanjutnya, HSM Garment dan Konveksi perlu melakukan targeting yang lebih tepat terhadap segmen pasar yang telah mereka identifikasi. Menurut Kotler dan Arsmon atau di tahun 2016, targeting yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien dan efektif. Dengan memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan nilai dan keunggulan produk mereka, HSM Garment dan Konveksi dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan calon konsumen. Yang ketiga ada positioning berbasis diferensiasi nilai. Rekomendasi terakhir adalah melakukan positioning atau penempatan yang lebih kuat berdasarkan diferensiasi nilai. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016,
Positioning memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan merek dan produk mereka secara unik dalam pikiran pelanggan. HSM Garment dan Konveksi perlu menekankan nilai tambah dan keunggulan produk dan layanan mereka seperti kualitas produk, kemudahan kustomisasi, atau pelayanan pelanggan yang responsif untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian calon konsumen. Berikut merupakan taktik bauran pemasaran jasa oleh HSM, Jerman, dan Konveksi. Yang pertama itu adalah produk. Nah, HSM, Jerman, dan Konveksi ini itu menawarkan beragam produk berbasis jasa dalam industri konveksi seperti pembuatan pakaian, atribut custom, dan layanan desain lainnya. Nah, produk-produk ini itu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menekankan kualitas, fleksibilitas, dan kreativitas. Lalu yang kedua itu price atau harga. Nah, mereka itu menetapkan harga-harga yang kompetitif dan sejalan dengan nilai yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Nah, beberapa taktik yang mereka terapkan dalam penetapan harga ini diantaranya yaitu penetapan harga yang fleksibel. Nah, SM ini menggunakan penetapan harga yang fleksibel terutama dalam konveksi pemesanan dalam jumlah besar atau pemesanan dengan kustomisasi yang kompleks. Nah, lalu yang kedua yang selanjutnya itu promo dan diskon. Nah, mereka itu secara periodik menawarkan promo dan diskon khusus kepada pelanggan, terutama pada momen-momen tertentu seperti masa awal tahun ajaran baru atau sebelum pelaksanaan event-event besar. Nah, diskon ini itu tentunya dapat berupa potongan harga langsung atau cashback yang dapat menarik minat pelanggan untuk melakukan pemesanan. Lalu yang terakhir itu bundling package. Nah, HSM, Jerman, dan Konveksi ini itu juga menawarkan paket bundling yang menggabungkan beberapa produk atau layanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Misalnya, mereka itu memberikan harga khusus untuk pemesanan pakaian custom jika pelanggan juga memesan atribut tambahan seperti topi atau tas serut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi harga yang digunakan dalam memasarkan jasa taktik. Nah, yang pertama ini ada penetapan harga yang fleksibel. Nah, penetapan harga yang fleksibel ini adalah strategi penting dalam pemasaran yang memungkinkan perusahaan tersebut menyesuaikan harga produk mereka sesuai dengan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan persaingan pasar. Nah, menurut dari Kotler dan Armstrong 2016, penetapan harga yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga dengan perubahan dalam biaya, permintaan pelanggan, atau kondisi pasar lainnya. Nah, hal ini penting juga untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut ini ada beberapa implementasi taktik fleksibilitas harga yang digunakan oleh HSM, Garment, dan Konveksi. Yang pertama ini ada variasi harga berdasarkan jenis produk. Nah, HSM ini memiliki price list yang terstruktur dengan baik untuk setiap jenis produk yang mereka tawarkan. Nah, misalnya seperti mereka itu memiliki harga yang berbeda untuk pakaian dinas harian organisasi, kaos bersablon custom, jaket custom, dan produk lainnya. Nah, variasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti bahan baku, tingkat kesulitan produksi, dan nilai tambah yang ditawarkan oleh setiap produk. Yang kedua ini ada penyesuaian harga berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, HSM juga dapat menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pelanggan yang bersifat khusus atau besar. Mereka ini dapat memberikan diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan yang memesan dalam jumlah besar atau secara berkala. Nah, yang ketiga ini ada respon terhadap perubahan pasar. Dalam menghadapi perubahan kondisi pasar seperti kenaikan harga bahan baku atau perubahan tren konsumen, HSM ini dapat dengan cepat menyesuaikan harga dari produk mereka sendiri. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif di pasar dan menjaga profitabilitas usaha mereka. Selanjutnya ada promo diskon dan penawaran khusus. Nah, promo diskon dan penawaran khusus merupakan salah satu taktik pemasaran yang umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan dan bisa meningkatkan penjualan yang membangun loyalitas pelanggan. Nah, dalam konteks HSM, Garment, dan Konveksi ini, penerapan taktik ini juga memiliki peran yang penting dalam strategi pemasaran mereka. Nah, berikut adalah penjelasan
yang lebih rinci tentang promo, diskon, dan penawaran khusus yang dilakukan oleh HSM Garment dan Konveksi. Yang pertama ini ada promo diskon. Nah, promo diskon ini merupakan salah satu metode promosi yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, diskon merupakan pengurangan harga dari harga jual normal suatu produk atau layanan untuk jangka waktu tertentu. Nah, diskon dapat diberikan dalam bentuk potongan harga langsung atau seperti promo beli satu gratis satu. Nah, selanjutnya ada penawaran khusus. Nah, selain diskon, HSM ini juga menggunakan penawaran khusus sebagai bagian dari strategi promosi mereka. Nah, penawaran khusus ini dapat berupa negosiasi harga khusus untuk pemesanan dengan kuantitas besar atau bundling package di mana pelanggan akan mendapatkan harga khusus jika mereka memesan pakaian custom bersama dengan atribut tertentu seperti topi atau tas. Nah, selanjutnya ada psikologi harga. Nah, penggunaan angka tidak bulat dalam penetapan harga merupakan bentuk penerapan psikologi harga yang berakhir dengan angka tidak bulat seperti 49.900. Nah, itu cenderung lebih rendah harganya oleh konsumen daripada harga yang berakhir dengan angka bulat seperti 50.000 atau dan sebagainya. Nah, hal ini tercermin dalam penelitian oleh Gorfield dan Soman tahun 2002. Selanjutnya yang terakhir ada harga termasuk beberapa jenis kostumisasi. Dalam bisnis HSM, Garment, dan Konveksi, mereka telah menerapkan strategi yang melibatkan inklusi dan beberapa jenis kostumisasi dalam harga produk mereka. Nah, meskipun istilah yang digunakan untuk strategi ini mungkin tidak sepenuhnya dikenal secara empiris dalam konteks bisnis, namun praktik ini tuh juga dapat dianggap sebagai bagian dari strategi diferensiasi produk dan pricing bundling. Nah, dalam praktiknya HSM ini telah memasukkan beberapa jenis kostumisasi dalam harga produk mereka seperti tambahan kostumisasi warna, desain, atau fitur tambahan lainnya tanpa menaikkan harganya. Yaitu selanjutnya presale tempat. Nah, tempat atau distribusi merupakan faktor penting dalam strategi pemasaran HSM, Jerman, dan Konveksi. Nah, mereka itu memastikan bahwa layanan mereka dapat dijangkau oleh pelanggan melalui berbagai saluran fisik dan digital. Lalu selanjutnya itu promotion atau promosi. Nah, promosi ini itu merupakan salah satu aspek penting dalam bauran pemasaran jasa yang digunakan oleh HSM, Jerman, dan Konveksi untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap layanan mereka. Nah, promosi ini itu ada kampanye promosi. Nah, kampanye promosi itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh HSM, Jerman, dan Konveksi untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk dan layanan mereka. Lalu promosi penjualan. Nah, selain itu HSM Jerman dan Konveksi ini juga menggunakan promosi penjualan untuk mendorong pembelian. Nah, poin selanjutnya itu ada pemasaran langsung. Nah, HSM Jerman dan Konveksi ini itu juga melakukan pemasaran langsung melalui berbagai saluran. Mereka melakukan direct marketing dengan mengunjungi calon pelanggan secara langsung atau menghubungi mereka melalui telepon atau pesan teks. Nah, poin selanjutnya itu ada prosedur layanan di HSM, Jerman, dan Konveksi itu dirancang untuk menjadi efisien dan customer friendly. Nah, mulai dari proses pemesanan hingga pengiriman akhir. Selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik atau physical evidence ini itu merupakan hal-hal yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pelanggan saat berinteraksi dengan layanan. Nah, bagi HSM, Jerman, dan Konveksi, bukti fisik ini itu tentunya sangat penting dalam membangun persepsi nilai dan kualitas layanan mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi taktik harga yang digunakan dalam memasarkan jasa dengan memperhatikan perhitungan biaya produksi jasa dan pendapatan bagi pemasar. Analisis menunjukkan bahwa HSM, Garment, dan Konveksi itu perlu meningkatkan strategi harga mereka untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara biaya produksi dan pendapatan bagi pemasar. Meskipun produk-produk mereka berkualitas, namun strategi yang kurang tepat dapat mengurangi daya saing mereka di pasar dan mengurangi profitabilitas. Oke, selanjutnya ini ada beberapa rekomendasi taktik harga yang dapat diimplementasikan.
Yang pertama, ada penerapan strategi penetapan harga yang fleksibel. Nah, HSM Garment Konveksi ini perlu menerapkan strategi penetapan harga yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam biaya produksi dan permintaan pasar. Dengan memiliki harga yang dapat beradaptasi dengan kondisi pasar, mereka dapat memaksimalkan pendapatan mereka tanpa mengorbankan pangsa pasar. Yang selanjutnya ada penggunaan strategi penetapan harga psikologis. Strategi penetapan harga psikologis dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai produk dan menciptakan kesan harga yang lebih menarik. HSM Garment ini perlu mempertimbangkan penggunaan teknik seperti penetapan harga ganjil atau harga poin referensi untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Yang ketiga atau yang terakhir, ada implementasi program diskon dan promosi yang tepat sasaran. Program diskon dan promosi yang tepat dapat digunakan untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong pembelian. Nah, HSM Garment ini perlu mempertimbangkan program diskon dengan siklus penjualan mereka dan promosi yang dapat menarik pelanggan potensial. Nah, itu menurut penelitian oleh Gupta et al. 2016. Program diskon yang promosi tepat dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar.